Perkenalkan, nama gue Teddy Muhammad. Video kali ini gue pengen ceritain sebuah kisah klasik yang syarat makna dan hikmah dari negeri Tiongkok sana, dan ada nilai-nilai positif yang bisa kita ambil. Jadi tonton video ini sampai dengan selesai. Dan disclaimer dulu, video ini tidak untuk menyindir ataupun mengcounter pihak-pihak manapun, orang siapapun, dan tidak ada kejelekan kepada siapapun. Jadi ada di sebuah sekolah di Tiongkok sana, di daerah Hainan, Cina, yang dimana kelas 3 SMK. Jadi di salah satu kelas 3 jurusan ilmu ekonomi ada 3 tokoh sentral dalam cerita ini, yaitu 1 Ibu Sanmei, 2 Doci dengan karakteristik yang kerja keras, bulat, sabar, menerima kritik, suka tantangan, dan pemaaf. Satu lagi ada Hanwen dengan karakteristik orang narsis, kurang empati, egonya tinggi, dan merasa dirinya tidak pernah berbuat salah. Suatu hari, Ibu Sanmei di hari Sabtu memberikan tugas kepada murid-murid untuk membuat kerajinan tangan dari kertas origami. Beliau bilang, anak-anak nanti kumpulkan kerajinan tersebut di hari Senin. Nah, waktu jam pulang telah tiba, tapi jam 1 siang. Semua siswa yang ada di sekolah bubar, kelas IPS, ekonomi, IPA, bahasa, semuanya bubar. Dengan kebiasaan dan rutinitas, Doci mengerjakan tugas hariannya sebagai anak yang berbakti untuk membantu ibunya berjualan makanan kecil. Sekolah, dia selalu ganti baju, kemudian menjajakan dagangan yang dibuat oleh ibunya dengan keliling kampung, dari kampung ke kampung dan ke jalan, dan masuk ke kendaraan-kendaraan umum. Pendapatannya pun tidak menentu, kadang dagangannya habis, kadang tersisa. Sampai kadang-kadang Doci pun harus pulang sampai jam 9 malam. Pada Sabtu itu kemudian Doci dagangannya tersisa banyak, sampai harus berjualan sampai jam 9 malam. Kemudian Doci pulang, bergegas ke rumahnya, mandi, bersih-bersih, ganti pakaian, dan juga menyetorkan uang hasil penjualan pada ibunya. Dalam rutinitasnya, Doci ini hari Minggu punya kebiasaan ataupun sering membantu bapaknya untuk pemulung barang-barang bekas, baik itu botol, dus, ataupun barang bekas-bekas lainnya yang bisa dijual. Biasanya Doci dan bapaknya berangkat semenjak jam 5 subuh sampai bisa sampai larut malam. Kalau memang faktor ekonomi yang memang mendorong Doci untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Sampailah di hari Minggu malam, Doci pun dan bapak pulang ke rumah. Doci istirahat, bapak pun istirahat. Jam demi jam dilewati dari pagi, siang, sampai malam hari. Dengan kelelahan, Doci pun lekas ganti baju, makan, kemudian tidur. Karena besoknya hari Senin akan sekolah seperti biasa. Tibalah Senin pagi, Doci kemudian bersiap-siap menyiapkan pakaian untuk sekolah, dan ternyata ada tugas yang belum dibuat oleh si Doci tersebut. Dalam perjalanan ke sekolah, Doci pun bingung pada berjalan, masih mengerjakan. Doci sampai lupa membuat tugas dari Bu Sanmei. Tibalah di gerbang sekolah, Doci pun masuk ke kelas untuk bertemu teman-temannya. Selang beberapa lama kemudian Bu Sanmei datang untuk memulai pelajaran. Beberapa menit kemudian Bu Sanmei menanyakan tugas yang diberikan oleh Bu Sanmei kepada murid-murid pada hari Sabtu. Coba anak-anak keluarkan tugas yang dari ibu kemarin, yang ibu suruh membuat kerajinan dari kertas origami tersebut. Murid-murid yang lain pun mengumpulkan ke depan, perempuan sampai laki-laki, termasuk Hanwen yang tadi kontroversi ataupun sentral dalam cerita ini. Hanwen pun ikut mengumpulkannya. Dengan wajah murung dan malu, si Doci belum membuat kerajinan tersebut. Lalu kemudian
Bu Sanmei memanggil Doji ke depan. Doji, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas yang diperintahkan? Dengan gugup, Doji menjawab, maaf Bu, saya lupa apa sih yang kamu kerjakan, kan, kata Bu Sanmei gitu. Kelas pun riuh, ditertawakanlah Doji oleh teman-temannya, terutama si Hanwen, dengan membuat kata-kata cemoohan yang menyakitkan hati si Doji tersebut. Akhirnya Doji mendapat hukuman berdiri di kelas sampai jam pelajaran Bu Sanmei selesai. Cukup, kata Bu Sanmei, ayo kita mulai pelajaran hari ini. Sambil mulai pelajaran, Doji tetap berdiri di depan kelas sendiri karena memang tidak membuat tugas yang diberikan oleh Bu Sanmei. Tibalah jam pulang sekolah tiba. Kemudian Bu Sanmei sebelum pulang, Bu Sanmei juga memberikan tugas kembali untuk mengisi beberapa lembar kerja dari buku paket yang dibawa murid-murid dan dikumpulkan untuk esok hari, yaitu hari Selasa. Kemudian murid-murid semua keluar sekolah. Ada yang dijemput dengan kendaraan, ada yang berjalan kaki seperti Doji dan teman-teman yang lain, dan juga Hanwen yang dijemput oleh bapaknya habis pulang kantor. Setelah sampai di rumah, Doji pun terkejut melihat ayah dan ibunya sakit, tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Dua-duanya terbaring di tempat tidur yang berbeda. Doji pun merasa sedih dan bingung dan berusaha menjadi anak yang berbakti untuk menjaga dan merawat kedua orang tuanya. Dari siang, Doji menyiapkan makannya, menyiapkan obatnya, dan juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah yang selalu diberikan oleh ibunya. Dia terus dibereskan karena memang sakit, jadi terpaksa Doji yang melaksanakan tugas-tugasnya semua. Saking lelahnya, dari siang sampai malam, Doji pun langsung tidur untuk tidur pulas karena kecapean urus ibu dan bapaknya yang sedang sakit. Saat tiba waktu pagi, Doji kesiangan ke sekolah karena memang malamnya sampai larut malam untuk menjaga dan memastikan ibu bapaknya memakan obat. Dengan terburu-buru, Doji berlari menuju sekolah dan menuju ke kelas. Dengan mata jam pelajaran, Bu Sanmei kemudian menegur Doji kembali karena kesiangan. Doji, kenapa kamu kesiangan? Ya Bu, maaf, kata Doji sambil terengas-engas capek ngos-ngosan. Doji belum sempat menjelaskan apa yang terjadi. Akhirnya Doji diam, kembali mendapat hukuman dari Ibu Sanmei karena Bu Sanmei tidak menerima alasan apapun dan Doji tidak diberikan kesempatan untuk menjelaskan. Kemudian sampai jam pulang bubar kelas Bu Sanmei, akhirnya dengan terpaksa keesokan harinya Doji selama beberapa hari dari Selasa masuk kesiangan, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu. Rabu sampai Jumat Doji tidak masuk dan tidak memberikan kabar kepada siapapun. Doji tetap fokus mengurusi ibu dan bapaknya yang sedang sakit dan terbaring di tempat tidur. Lalu kemudian Bu Sanmei dengan para wali kelas yang lain diam-diam menyambangi rumah Doji dan melihat bagaimana keadaan dan kondisi kenapa Doji tidak masuk selama beberapa hari, kesiangan. Yang ketiga, tidak mengerjakan tugas dari Bu Sanmei. Dengan pelan-pelan Bu Sanmei masuk ke rumah Doji, kemudian mengetuk pintunya. Permisi, buka ini dengan rumah Doji. Doji pun terkejut, sepertinya Doji kenal dengan suara tersebut. Kemudian Doji membuka pintu. Ibu, kenapa ada kesini? Dan juga guru-guru yang lain menengok Doji. Akhirnya kenapa Bu Sanmei tahu, dan kemudian Bu Sanmei meneteskan air mata dan memeluk Doji dengan erat karena sudah negatif menilai Doji seperti anak yang malas, seperti anak yang tidak mau nurut kepada guru dan berbuat semuanya di sekolah. Ternyata berbanding terbalik dengan pemikiran Bu Sanmei. Ternyata adalah Doji anak yang berbakti, Doji anak yang penurut, Doji anak yang penuh tantangan, suka dengan tantangan,
pemaaf, sabar, dan rajin. Dan akhirnya teman-temannya pun diberitahu besoknya oleh Bu Sanmei bahwasanya Doci tidak mengerjakan tugas itu. Satu, membantu ibunya berjualan, terus juga membantu ayahnya di hari libur untuk mengumpulkan barang-barang bekas. Terus yang 5 hari tidak masuk sekolah itu karena mengurusi ayah ibunya yang sedang sakit. Akhirnya teman-temannya pun dan juga Bu Sanmei bersedih melihat salah seorang muridnya yang sudah diberikan stigma negatif, citra negatif oleh teman-temannya, terutama Hanwen yang tidak punya empati dan tidak mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan seseorang, kebiasaan seseorang, rutinitas seseorang. Yang dia tahu hanya mencap dirinya paling baik, karena memang seperti kita singgung di awal, Hanwen ini seorang yang narsistik, selalu mencari validasi dan pembenaran, selalu puas jika orang lain mendapat kesalahan, jika orang lain mendapat teguran, jika mendapat evaluasi, itu bukannya disupport, bukannya dirangkul, tapi malah diejek, tapi malah dibully. Nah, itu mungkin sedikit kisah seorang Doci, Bu Sanmei, dan juga Hanwen. Ini bisa jadi nilai-nilai kebaikan ini dulu, bisa mudah-mudahan. Mungkin demikian cerita tersebut, mudah-mudahan ada poin-poin ataupun hikmah. Jika kita melihat teman ataupun saudara yang mendapatkan teguran ataupun kesalahan ataupun evaluasi, kalau tidak tahu substansinya apa, kesalahannya apa, kondisinya seperti apa, dan kebenarannya seperti apa, sebaiknya kita tidak boleh berkomentar apapun. Lebih baik tanya, ngobrol baik-baik apa yang terjadi, kenapa bisa terjadi, kasih masukan. Bukan seperti Hanwen yang selalu menunjukkan, mencari validasi, dan puas dengan orang lain yang sedang dievaluasi, yang orang lain sedang dihukum. Nah, itu mungkin video singkat, barangkali ada manfaatnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.